Sejarah panjang alam semesta telah banyak sekali melalui peristiwa besar yang kemudian mengubah masa depan alam semesta. Pada awalnya, tidak ada ruang, tidak ada waktu, dan tidak ada struktur. Kemudian, sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, terjadi sebuah peristiwa yang kita sebut sebagai Big Bang. Partikel berkembang menjadi atom, bintang, dan planet. Kehidupan muncul hanya ketika kondisi seimbang, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, dan memiliki unsur pendukung. Ini adalah threshold berikutnya, munculnya kehidupan. Manusia membawa kemampuan collective learning, kemampuan belajar bersama. Berjalan tegak bukan hanya sekedar perubahan fisik semata, tetapi awal manusia menentukan arah hidupnya. Tanah di sini bagus ya, Bu? Iya, pasti hasilnya bakal banyak. Tapi di antara kita, siapa yang bakal dapat hasil paling banyak? Ya jelas saya dong, Bu. Saya kan banyak kerjanya. Loh, nah begitulah, Bu. Kan saya yang buka lahan. Saya dong yang harusnya dapat paling banyak. Ya ibu-ibu sekalian, tidak ada yang mendapatkan hasil lebih banyak ataupun lebih sedikit. Kita semua akan dapat hasilnya sama rata. Pekan depan, apakah ibu-ibu setuju untuk kita adakan rapat membagikan hasil? Setuju? Oke. Ayo ibu-ibu sekalian, ayo kita berbincang di sebelah sana lagi. Revolusi pertanian menjadi threshold penting. Dari menetap, lahir komunitas. Dari komunitas muncul konflik dan kebutuhan akan aturan. Awal dari sebuah kekuasaan. Pada jadi terus bekerja keras, mereka dapat hasil yang lumayan. Ini nanti dibagi rata. Nah, ya, sebelum saya bacakan berita berikutnya nih pemirsa, nggak ada yang kasih nama saya apa ya. Saya duduk di kursi yang nggak enak ini, saya nyetir sendiri, terus badan saya pegel-pegel gitu. Halo Bapak. Ya halo. Saya hadir di setiap ada masalah, saya hadir di setiap ada pejabat. Apa masalahnya Pak? Saya nggak enak sama kursi saya. Kamu mau nawarin apa ini? Saya menawarkan sesuatu barang yang sangat berguna nih untuk Bapak. Pegel-pegel ya tadi? Iya. Pegel-pegel nih saya tawarkan kursi pejabat. Ini versi kecilnya, versi Oke. besarnya kita lihat di belakang nih Pak. Oh, Nah ini Pak, new product 2026. Sekali lagi saya tanyakan, apakah kalian merasa? Tidak teman-teman, apakah benar? Benar! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Jiwaku mengambang tinggi terus melayang-layang. Nyawaku dirampas namun kita. Bapak hari ini harus menemui demonstran yang ada di luar. demonstran di luar sedang panas. Tidak bisa Bapak, Bapak harus segera melindungi mereka. Saya yang jamin keselamatan Bapak. Baiklah. Nah, ayo Pak, kita temui demonstran Pak. Kawan-kawan sekalian, duduk kawan-kawan sekalian, duduk kawan-kawan sekalian. Duduk Pak, silakan. Baik. Pak, hari ini kami menemui Bapak karena kami ingin menyampaikan aspirasi kami. Mulai dari suara kami yang tidak bisa didengar, kami sering dikondisikan dan segala macamnya. Dan hari ini Bapak harus menjelaskan kepada teman-teman sekalian penjelasannya, alasannya kenapa kami dipikirkan terus. Dan teman-teman, saya harapannya bisa menyuarakan unek-uneknya kepada pemimpin kita pada hari ini. Silahkan Bapak untuk menyampaikan pesannya Bapak. Kami cuma mau keadaan situasi di luar terkendali dengan aman. Kalau semuanya dibiarkan, yang ada nanti malah chaos. Benar
terkendali atau memang kami sengaja untuk tidak bersuara? Kalian selalu lihat kami sebagai musuh. Padahal semua kebijakan yang kami buat itu buat kepentingan kita bersama. Kepentingan bersama? Yang dimaksud siapa ya? Kami tidak pernah merasa diajak bicara. Karena suatu negara tidak bisa dijalankan kalau orang maunya sendiri. Harus ada yang ngatur. Ngatur sih boleh Pak, tapi kalau rakyat terus ditekan itu bukan ngatur namanya, itu membungkam rakyat. Kalian harus belajar percaya sama sistem. Kami pernah percaya berkali-kali Pak, dan berkali-kali juga, dan dikecewakan tetap kami. Karena kalau suatu negara tidak ada aturan, makin bisa hancur ini negara. Tapi Pak, kalau tidak ada keadilan, aturan cuma buat jadi senjata buat mereka yang berkuasa. Bapak ini dangkal sekali pemikirannya. Apakah betul teman-teman sekalian? Bapak ini harus kita Kekuasaan lahir dari kebutuhan akan keteraturan. Namun dalam praktiknya, batas antara mengatur dan menguasai menjadi kabur. Dan di titik itu, kepercayaan pun mulai retak. Kami hadir untuk rakyat, kami mendengar suara kalian. Tapi Pak, kami tidak pernah merasa didengar. Kami membawa perubahan besar. Perubahan atau hanya janji yang terus diulang Pak? Program kami itu nyata. Yang nyata Pak, hanya baliho kalian yang nyata di jalan. Perubahan itu membutuhkan waktu. Tapi janji harus tepat waktu, Pak. Sabar dong, nanti juga akan terlaksana itu. Kalau sabar terus, kapan kami merasakannya, Pak? Dalam sistem modern, kekuasaan tidak lagi sederhana. Ia dibungkus dengan citra, retorika, dan strategi komunikasi. Yang terlihat seringkali lebih penting daripada yang terjadi. Pemimpin juga harus turun melihat kondisi rakyatnya. Betul enggak, Pak? Halah, turunnya cuma sebentar. Itu naik itu bisa dipakai bertahun-tahun itu. Betul itu, Pak. Tuh. Susah memang Bu, bedain mana yang benar-benar peduli dan orang yang hanya cuma pengen kelihatan peduli. Nah, namanya juga politik. Jadi maksudnya rakyat cuma jadi latar buat pencitraan gitu Pak? Enggak tahu kok tanya saya. Simbol sering menggantikan realitas dalam sistem kekuasaan modern. Apa? Taruh ya. Oke. Mobil dinas 8,5 M Pak. Tuh rumah dinas juga 25. Itu buat apa sih Pak? Kami butuh transparansi. Kami butuh keadilan. Cuci sempak 450 juta. Buat apa sih? Itu sabun apa? Kaviar. Sabun kaviar kan? Tenang. Masa iya gubernurnya pakai sabun ala kadarnya? Jangan dong. Dijaga dong marwah Provinsi California Timur. Ayo dong kita sama-sama menjaga marwah. Ayo dong. Mandi nggak pakai sabun. Ayo dong. Bisa, Pak. Harusnya begini, Pak. Nggak bisa dong. Apa yang mau disampaikan teman-teman sekalian? Saya juga mau baju noni Belanda. Nggak bisa dong. Ayolah kita jaga marwahnya. Saya juga mau Jalanan banyak yang rusak. Jalanan diperbaiki. Dalam sejarah besar manusia, sebuah sistem tidak runtuh sekaligus. Ia retak perlahan, dimulai saat kepercayaan mulai hilang. Kalian sadar nggak sih? Sekarang apa-apa tuh mahal. yang murah cuma janji. Dulu aja, waktu kampanye ngomongnya soal rakyat mulu. Ya begitulah. Sekarang udah duduk, lupa deh sama rakyatnya. Ya, begitulah. Kadang yang berubah ketika dia sudah punya jabatan. Bukan sistemnya, tetapi cara dia melihat rakyatnya. Lucu ya. Dulu mereka datang minta dipilih. Sekarang ketemu aja susah. Ketemunya ya pas kamera nyala doang. Lucu ya. Waktu belum punya jabatan, semua masalah rakyat terdengar jelas.
Tapi setelah duduk terlalu tinggi, agak-agaknya suara rakyat mulai lagi tidak familiar dengan saya. Atau mungkin Bapak yang mulai terbiasa tidak mendengar. Sejarah bukan tentang siapa yang paling kuat, bukan juga tentang siapa yang paling lama berkuasa, tetapi tentang bagaimana manusia menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan kemanusiaan. Dari bintang menjadi kehidupan, dari kehidupan menjadi peradaban, dan dari peradaban lahirlah sistem yang terus berubah. Dalam setiap zaman, manusia selalu percaya bahwa dunianya akan bertahan selamanya. Namun, sejarah berkali-kali membuktikan tidak ada yang benar-benar abadi. Karena pada akhirnya result baru selalu datang saat keadaan tidak lagi berada pada kondisi yang pas.